Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dan selalu ingin tahu hal-hal baru. Hari ini kita akan belajar salah satu materi yang sangat penting dalam matematika, yaitu tentang persen dan perbandingan. Materi ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita bertemu dengan angka persen. Contohnya, kalian pernah belanja dan lihat tulisan diskon 50%? Atau saat kalian menerima nilai ulangan dan tertulis nilainya 85%? Nah, itu semua adalah penggunaan persen. Jadi, hari ini kita akan pelajari apa itu persen, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi persen, dan juga mengubah persen menjadi pecahan biasa, dan yang lainnya. Kita akan bahas pelan-pelan, jadi pastikan kalian menyimak baik-baik ya. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa sih sebenarnya persen itu? Persen adalah bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Persen berasal dari kata percentum, dari bahasa Latin, yang artinya per 100. Nah, jadi setiap kali kalian melihat tanda persen di belakang angka, itu artinya adalah dari 100. Contoh, 50% artinya 50 dari 100. 25% artinya 25 dari 100. 100% artinya 100 dari 100 atau semuanya. 0% artinya 0 dari 100 atau tidak ada sama sekali. Biasanya persen digunakan untuk menyatakan nilai ujian, menunjukkan diskon atau potongan harga, mengukur kandungan gizi dalam makanan, menunjukkan hasil survei atau data statistik. Terus, kenapa kita pakai persen? Karena tidak semua hal punya jumlah yang sama. Misalnya gini, kamu dapat nilai 80 dari 100. Temanmu dapat 36 dari 60. Kalau dibandingkan langsung, seolah-olah yang 80 lebih tinggi. Tapi kita belum tahu pasti, karena total soal mereka beda. Nah, supaya adil, kita ubah semuanya ke persen, biar dibandingkan sama-sama dari 100. Contoh konkret yang ada di toko. Misalnya, kalau kamu ke toko, lalu lihat tulisan diskon 50%. Itu artinya harga barang dikurangi setengahnya. Misalnya, harga awalnya 100.000, maka diskonnya 50.000. Jadi kamu cuma bayar 50.000. Kalau tulisannya diskon 25%, berarti kamu bayar 75%-nya. Contoh lainnya dinilai. Kalau kamu mengerjakan ulangan 100 soal dan benar 70 soal, kamu dapat 70 dari 100. Berarti nilai kamu adalah 70%. Kalau kamu benar hanya 50 soal, nilai kamu 50%. Persen membantu kita tahu seberapa banyak yang kamu dapatkan dari total keseluruhan. Kemudian contoh yang ada di makanan. Di bungkus makanan biasanya tertulis lemak 20%. Artinya dari seluruh isi makanan itu 20 bagian dari 100 adalah lemak. Jadi, kita bisa tahu kandungan makanan dengan mudah pakai persen. Jadi, persen selalu dari 100. Bisa digunakan untuk nilai,
Diskon, isi makanan, data, dan banyak hal lainnya. Persen membuat perbandingan lebih adil dan gampang dimengerti. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa persen itu artinya per 100 atau pecahan dengan penyebut 100. Jadi, kalau kita punya pecahan seperti 1/2, 3/4, atau 2/5, kita bisa mengubahnya ke bentuk persen dengan dua cara. Yang pertama, ubah penyebut menjadi 100. Kalau penyebut pecahan bisa kita ubah menjadi 100, maka kita tinggal kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, supaya penyebutnya menjadi 100. Contohnya, 1/10. Kita ubah 1/10 menjadi persen. Penyebut 10 kalau dikali 10 jadi 100. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebut. 1 kali 10 sama dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 1/10 sama dengan 10/100. 10/100 sama dengan 10%. Contoh yang kedua dengan mengubah pecahan ke desimal, lalu kalikan 100. Kalau penyebut pecahan tidak bisa langsung jadi 100, maka kita bisa ubah pecahan itu menjadi desimal terlebih dahulu, lalu kalikan dengan 100 untuk menjadi persen. Contohnya 3/4. Kita bagi 3 dengan 4. Hasilnya 0,75. Lalu kita kalikan 100. 0,75 kali 100 sama dengan 75%. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Contoh lainnya 2/5. 2 bagi 5 sama dengan 0,4. 0,4 kali 100 sama dengan 40%. Jadi, 2/5 sama dengan 40%. Sekarang kita akan bahas tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? Persen itu artinya adalah per 100. Jadi kalau kita punya 20%, artinya itu adalah 20 bagian dari 100. Kalau kita punya 80%, itu artinya 80 bagian dari 100. Mudahnya, kalau kita ubah persen ke pecahan, cukup kita tulis angka persen itu di atas atau pembilang, dan tulis 100 di bawah atau penyebut. Jadi, 20%, 20/100, 80%, 80/100, dan seterusnya. Tapi belum selesai sampai di situ ya. Setelah kita tulis persen jadi pecahan per 100, langkah berikutnya adalah menyederhanakan pecahan tersebut. Menyederhanakan artinya kita membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama agar hasilnya lebih kecil dan lebih gampang dipahami. Contoh pertama, 20%. Langkah pertama, tuliskan 20% menjadi pecahan biasa. 20% sama dengan 20/100. Langkah kedua, kita cari angka yang bisa membagi 20 dan 100, misalnya 10. 20 bagi 10 sama dengan 2. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi kita dapat 2/10. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Yuk kita lihat. Ternyata 2 dan 10 masih bisa dibagi 2.
2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya 1/5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Artinya kalau kamu punya 100 kelereng dan diambil 20%, kamu ambil 1/5 bagian dari semua kelereng. Contoh kedua yaitu 80%. Langkah pertama, 80% diubah menjadi pecahan biasa, 80/100. Langkah kedua, kita sederhanakan pelan-pelan. Kita mulai dari yang gampang. 80 dan 100 sama-sama bisa dibagi 10. 80 dibagi 10 sama dengan 8. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, kita dapat 8/10. Masih bisa disederhanakan. Coba lihat. 8 dan 10 bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya 4/5. Jadi 80% sama dengan 4/5. Maknanya, kalau kamu berhasil mengerjakan 80% soal dari total 100 soal, kamu sudah menyelesaikan 4 dari 5 bagian soal, atau sebagian besar. Kenapa kita perlu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan itu penting, supaya angkanya lebih kecil, lebih gampang dibaca, lebih mudah dipakai dalam soal-soal selanjutnya. Contoh, mana lebih mudah? 20/100 atau 1/5? Tentu 1/5 lebih sederhana dan gampang diingat. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan materi perbandingan dalam matematika. Pengertian perbandingan. Perbandingan dalam suatu cara untuk membandingkan dua atau lebih besaran sejenis. Besaran sejenis berarti besaran yang memiliki satuan yang sama. Misalnya, panjang dengan panjang, berat dengan berat, uang dengan uang, dan sebagainya. Dalam matematika, perbandingan biasanya ditulis dalam bentuk A.2b dibaca A banding B. Atau dalam bentuk pecahan yaitu A/B. Contoh, jika panjang sebuah pita merah 40 cm dan pita biru 60 cm, maka perbandingan panjang pita merah dan biru adalah 40/60. Disederhanakannya menjadi 2/3. Lanjut, kita ke jenis-jenis perbandingan. Perbandingan senilai proporsional atau proporsional. Perbandingan senilai terjadi ketika dua besaran bertambah atau berkurang secara bersama-sama dan perbandingannya tetap. Ciri-cirinya, jika satu besaran naik, yang lain juga naik. Jika satu besaran turun, yang lainnya juga turun. Nah, grafik perbandingan senilai berbentuk garis lurus. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika 2 kg apel harganya 10.000, berapa harga 5 kg apel? Langkah-langkahnya,
Gunakan perbandingan senilai 2:5 sama dengan 10.000. Nah, 2 kali sama dengan 5 kali 10.000. 2 kali sama dengan 50.000. Kali sama dengan 25.000. Jadi, harga 5 kg apel adalah 25.000. Perbandingan berbalik nilai atau inverse. Perbandingan berbalik nilai terjadi ketika satu besaran naik, maka besaran lain turun, dan sebaliknya. Biasanya digunakan pada soal tentang waktu dan jumlah pekerja. Ciri-cirinya yaitu satu besaran naik, yang lain turun. Hasil perkalian kedua besaran tetap. Contoh soalnya, jika 4 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari, berapa hari yang dibutuhkan 6 orang? Langkah-langkahnya, gunakan rumus perbandingan berbalik nilai. 4 kali 6 sama dengan 6 kali X. 24 sama dengan 6X. X sama dengan 4, maka 6 orang akan menyelesaikan pekerjaan dalam 4 hari. Nah, itu jawabannya. Perbandingan campuran. Perbandingan campuran biasanya digunakan ketika membandingkan lebih dari 2 hal. Contoh soalnya, Ani, Budi, dan Citra mempunyai uang dengan perbandingan 2:3, 3:5. Jika total uang mereka 100.000, maka berapa masing-masing uang mereka? Langkah-langkahnya: jumlah bagian sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 bagian. Uang Ani 2/10 kali 100 sama dengan 20.000. Uang Budi 3/10 kali 100 sama dengan 30.000. Uang Citra 5 kali 5/10 kali 100.000 sama dengan 50.000. Nah, lanjut ke menyederhanakan perbandingan. Untuk menyederhanakan perbandingan bagi kedua bilangan dengan faktor persekutuan terbesarnya FPB. Contohnya, perbandingan 18:24. FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Maka 18/24 sama dengan 18/6/24/6. Hasilnya 3:4. Menambah perbandingan menjadi bentuk pecahan.
Perbandingan juga bisa ditulis sebagai bentuk pecahan untuk menyelesaikan soal. Contohnya, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Jumlah seluruh siswa sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka siswa laki-laki 3/8 dari total. Siswa perempuan 5/8 dari total. Jika jumlah siswa 80 orang, maka laki-laki 3/8 kali 80 sama dengan 30. Perempuan 5/8 kali 80 sama dengan 50. Lanjut ke penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan banyak digunakan dalam berbagai situasi seperti membandingkan harga barang, menghitung skala pada peta, menghitung waktu kerja beberapa orang, membagi keuntungan secara adil, resep masyarakat, perbandingan ilmiah. Kita lanjut ke latihan soal. Kalau latihan soal ini bisa kalian kerjakan ya. Soal pertama, soal perbandingan senilai jika 3 pensil seharga 4.500 berapa harga pensilnya. Soal kedua, soal perbandingan berbalik nilai mesin mencetak 120 gram ya, berapa jam yang dibutuhkan berapa mesin. Soal ketiga, soal perbandingan campuran uang dina, sari dan dina berbanding 2, banding 4, banding 6. Jika jumlah uang mereka 60.000, berapa uang masing-masing. Nah, teman-teman, di sini ada jam pecahan. Di sini kita akan nguraiin apa aja nih yang ada di jam pecahan tersebut. Yang pertama, kita uraiin dulu pecahannya dari pecahan 1 sampai ke 20, yang dimana pecahan ini dipecahkan menjadi 20. Nah, awal pertama ini kan pecahan, bulatan kedua itu desimal, dan yang terakhir itu persen. Nah, sebelum ke yang lain, kita uraiin dulu yuk yang pecahan. Yang pecahan itu puncak pertamanya itu 1/1. Kenapa 1/1? Karena 20/20. Artinya, dalam satu lingkaran itu ada 20 belahan. Selanjutnya kita lanjut ke 1/20, 1/10. Nah, ini kenapa nih 1/10? Karena awalnya 1/20. Kita sederhanakan menjadi 1/10. Selanjutnya ada 3/20. 3/20 tidak usah disederhanakan ya, karena memang tidak bisa. Selanjutnya ada 1/5. Kenapa 1/5 kakak? Karena awal mulanya kan dari 4/20, yang dimana kita harus sederhanakan menjadi 1/5. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya. Setelah 1/5 ada lagi nih 1/4.
Nah, 1/4 itu dari mana? Kalian tahu nggak kalau 1/4 itu dari 5/20, yang dimana kita sederhanakan kembali. 5/20 jika disederhanakan menjadi 1/4. Apa tuh? Kenapa 1/4? Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Mengerti sampai sini? Kalau jika ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan ya. Karena kita tidak boleh malu untuk bertanya supaya berkembang, oke? Bulatan dari jam dinding pertama itu kan pecahan. Nah, sebelahnya itu ada desimal. Nah, kalian bisa lihat 1/10 jika didesimalkan menjadi 0,10. 3/20 didesimalkan menjadi 0,15. 1/5 didesimalkan menjadi 0,20. Nah, bisa lagi nih kita cari. Misalkan persennya ada di bulatan yang kedua. Nah, dengan cara ini, alat peraga ini, kita bisa membantu menentukan pecahan, desimal, serta persen yang kita cari. Jadi mudah kan? Coba cari persen dari 1/2. Siapa yang tahu persen dari 1/2? Nah, bisa kita cek ya, kalau persen dari 1/2 itu 50%. Nah, kita evaluasi dulu ya. Di dalam lingkaran tersebut ada berapa pecahan? Nah, dalam pecahan itu sendiri dibagi menjadi 20 pecahan, yang dimana 1/1 itu 20/20 yang disederhanakan. Serta di jam dinding ini ada 3 bulatan yang dimana kita mendapatkan pecahan, desimal, serta persen untuk memudahkan kita mendapatkannya dengan mudah, seperti persen dari 1/2 yaitu 50, persen dari 20/20 atau 1/1 itu 100%. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, aku punya sesuatu nih yang dimana kalian harus menebaknya ya. Perbandingan antara apel dan buah pisang, yaitu kalian ada yang tahu nggak perbandingan antara buah apel dan pisang ini? 3 tahu, aku kasih waktu ya. Siapa di sini yang jawabannya benar? Benar, karena apa? Karena banyak apel yang di dalam gambar tersebut ada 5, sedangkan buah pisang ada 7, jadi 5/7 hasilnya. Jika kalian mempunyai saran dan pertanyaan, kalian bisa komen ya. Dadah. Sebelumnya, kita menerima saran dan kritikan dari kalian semua.